Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil mahmudil alim qaddil azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Mukarramul muhtaram Ibu Hajah Latifah, terima kasih terus. Kemudian mukarram Ustaz Ihsan dan Ustaz yang lain, Ustaz Ihsan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami hari ini bisa bermujalasah kita, walaupun sebagian orang memanfaatkan ini sebagai waktu liburan, nyantai-nyantai di rumah, ya, ada yang jalan-jalan di luar. Ini kalau udah selesai udah pulang duluan. Tapi alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam kebaikan di majelis ini. Mudah-mudahan kelak Allah juga kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan coba untuk mengulik kisah kehidupan salah satu ummahatul mukminin dalam ummahatul mukminin series ya. Kali ini kita akan membahas keteladanan dari Ibunda Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah ibn Qais bin Abdi Syams al-Qurashi radhiyallahu anha. Ibunda Ummul Mukminin Saudah ini adalah istri pertama Rasulullah SAW pasca wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini terjadi tahun 10 setelah kenabian. Jadi kalau kita ngelihat sejarah itu patokannya kan dua. Pertama setelah kenabian, yang kedua setelah hijrah. Nah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat itu tahun ke-10 setelah kenabian, berarti sebelum hijrah. Itu pun nggak jauh berbarengan dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib. Dua orang tercinta Rasulullah wafat ini membuat guncang hati Rasulullah SAW. Maka tahun ke-10 meninggal dari dua orang terkasih Rasulullah tadi, Rasul menamakan tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Baru setelah itu nanti Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Saudah radhiyallahu taala anhu. Baik. Pertama nama beliau adalah Saudah binti Zam'ah, putri Zam'ah, cucu Ibnu Qais bin Abdi Syams bin nanti sampai ketemu dengan Lu'ay bin Fihr bin Ghalib, yakni satu kakek dengan Rasulullah SAW, di kakek Rasul yang kurang lebih 7 ke atas. Jadi masih ada sebenarnya silsilah kekerabatan tapi jauh di kakek yang ke-7, Lu'ay. Terus kemudian kelahirannya Ibunda Saudah ini nggak kedeteksi. Para mu'arikh ahli sejarah nggak tahu secara persisnya kapan sih lahirnya Ibunda Saudah ini. Tapi yang jelas kurang lebih umurnya nggak jauh berbeda dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Perkiraannya begitu. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama
memeluk agama Islam. Tentu saja orang-orang yang pertama masuk agama Islam itu orang-orang spesial. Pada saat itu banyak orang nggak berani untuk mengambil keputusan menjadi bagian dari kaum muslim. Urusannya harta habis, urusannya nyawa melayang, urusannya terpisah dari keluarga, dimusuhi satu kampung. Jadi kan resikonya besar. Maka as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, siapapun itu orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam itu kedudukannya spesial istimewa di hadapan Allah Subhanahu. Ya, karena tadi resikonya besar tapi mau memilih Islam sebagai agama dia. Nah, Ummul Mukminin Saudah ini masuk dalam agama Islam bersama suami beliau. Tazawwajat Sayyidah Saudah. Ummul Mukminin Saudah itu menikah dengan kerabatnya yang bernama As-Sakran Ibnu Amr. Jadi nama suaminya Sakran Ibnu Amr. Ini suami pertama. Di tahun kelima kurang lebih, itu tekanan orang-orang Quraisy pada kaum muslimin makin menjadi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyakiti kaum muslimin disakiti. Mereka nggak berpuas diri menyakiti Rasulullah SAW. Maka mereka menghancurkan mental Rasulullah dengan menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Biar Rasul makin merasa bersalah. Gitu. Karena semua cara nggak berhasil. Cara halus nggak tepat. Maka digunakan cara kasar. Gak hanya kepada Rasulullah sekali lagi, tapi juga kepada sahabat Rasulullah dan mereka yang berada dalam circle-nya Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Buat Rasulullah merasa bersalah atas semua, terus mundur dari dakwahnya. Begitu ya. Namun Rasulullah nggak pernah bersalah. Hanya saja Rasulullah perlu mengantisipasi. Beberapa sahabat Rasulullah nggak punya backup. Beberapa sahabat Rasulullah ini mantan budak misalnya. Beberapa sahabat Rasulullah hanyalah bagian dari para du'afa di kalangan orang-orang Quraisy. Maka sebagian orang yang dalam penglihatan Rasulullah ini enggak punya backingan, Rasulullah hancurin. Untuk apa? Untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Habasyah. Inilah awwalu hijratil Islam. Hijrah pertama dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, kalian yang enggak punya backup, yang selalu ditindas, ditekan, izhabu ila ardil Habasyah. Hijrah saja ke Habasyah. Karena di ardil Habasyah, di negeri Habasyah, fa inna fi ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yanzimu indahu ahad. Karena di sana ada seorang raja, seorang penguasa, pemimpin yang enggak zalim terhadap rakyatnya. Kalian ke sana saja untuk mencari suaka perlindungan. Maka berangkatlah sahabat Rasulullah SAW ke Ardul Habasyah. Ada 2 kali, ada 2 kloter. Kloter yang kedua lebih banyak, jumlahnya 83 orang laki-laki, dalam sebagian riwayat tambah 19 orang perempuan. Nah, Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah ini menjadi bagian yang hijrah di kloter kedua sama suaminya Sakran bin Amr. Kata Rasulullah, pergilah daripada kalian di sini tertindas sedemikian, cari suaka perlindungan ke Habasyah. Maka berangkatlah Ummul Mukminin Saudah ke Habasyah. Jadi ujian demi ujian itu berlaku pada Ummul Mukminin. Mulai dari dia dijauhi sama keluarganya karena memeluk agama Allah. Dia terpisah dengan keluarganya karena keluarganya belum mau memeluk agama Allah. Tambah lagi setelah itu, beliau harus hijrah. Harus hijrah ke Habasyah, meninggalkan kampung halaman. Minoritas. Dan ketahuilah pada saat hijrah yang kedua itu dramatis sekali keadaannya. Saking bencinya orang Quraisy, itu orang-orang sudah hijrah masih dikubar sama utusan orang Quraisy.
Dulu ada Amr bin As, belum masuk Islam, masih menjadi bagian dari orang-orang Quraisy yang bencinya akut sekali kepada kaum muslim. Ditambah lagi ada Abdullah ibnu Rabi'ah. Dua-duanya adalah negosiator ulung. Dikirim untuk datang ke kota dan negeri Habasyah, meminta Raja Habasyah mengembalikan orang-orang Quraisy, mengembalikan kaum muslimin kembali ke Mekah supaya bisa ditindas, dieksekusi. Kita, Pak, kalau ada satu kampung orang yang kita sukain, terus dia pergi itu misalnya, kelar urusan, alhamdulillah. Tapi kalau udah keluar masih diuber, kebayang tuh gimana bencinya orang. Keluar masih diuber. Tambah lagi yang diutus adalah negosiator untuk mempengaruhi Raja Habasyah supaya mengembalikan kaum muslimin kembali ke kota Mekah biar bisa enak lagi disiksa, ditekan, di pressure sedemikian. Nah, tapi qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pimpinan kaum muslimin saat hijrah Ja'far bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menyelamatkan kaum muslimin untuk tidak terusir dari Ardul Habasyah. Itu singkat ceritanya. Lama mereka rindu kangen sama tanah, termasuk Ummul Mukminin. Maka ada satu kesempatan Ummul Mukminin Saudah memutuskan untuk kembali kemana? Ke kota Mekah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan suami beliau Sakran bin Amr tinggal sebelum kembali ke kota Mekah. Ada lagi riwayat yang menyatakan Sakran bin Amr wafat betul, tapi setelah tiba di kota Mekah. Tapi ala kulli hal, dari semua itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ummul Mukminin Saudah pulang ke Mekah sudah dalam keadaan tidak memiliki suami. Dan ibu bapak tahu, beliau memiliki 6 orang anak itu. Ya, ujian lagi. Ujian lagi. Memang ad-dunya darul libtila wal ikhtibar. Dunia itu ya memang tempatnya kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, pernah satu waktu ngelukis di tanah. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Rasul buat kotak. Setelah Rasulullah buat gambar kotak, Rasulullah tarik satu garis dari tengah-tengah kotak, terus ngelewatin kotaknya, garis lurus. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kotak ini adalah ajalnya. Mau lari kemanapun dia pasti ketemu dengan ajalnya dia. Adapun garis lurus ini yang panjang melebihi garis kotak, lewatin kotak. Jadi kalau ini kotak, Rasulullah bikin garis, tapi garisnya ngelebihin kotaknya. Kata Rasulullah, garis ini adalah garis angan-angan seorang manusia. Seringkali angan-angannya melebihi waktu ajalnya. Oh, angan-angan panjang, ternyata belum sampai angan-angannya terpenuhi, ajalnya udah ngejemput dia. Terus di antara garis-garis panjang itu, Rasulullah bikin lagi garis-garis kecil, vertikal. Banyak Rasulullah bikin. Garis-garis kecil ini, kata Rasulullah, adalah garis-garis ujian hidup seorang hamba. Kalau dia selesai melewati satu ujian, dia ketemu lagi dengan ujiannya. Selesai ujian kedua, siap untuk bertemu dengan dirinya ujian ketiga. Begitu seterusnya, sampai kapan? Sampai ajal bertemu dengan dia. Idzan ad-dunya darul balwa, ay darul ibtila wal ikhtibar wal imtihan. Emang dunia itu ya tempatnya diuji. Beda sama akhir. Tempatnya dihisap. Udah nggak ada ujian lagi. Maka tinggal kita nih, bisa nggak menyelesaikan ujian-ujian sebagaimana ujian-ujian diselesaikan oleh Ummul Mukminin Saudah dengan sangat hebat dan efektif. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jadi Ummul Mukminin Saudah wafat suami, nggak ada lagi tempat buat berpijak. Konon di awal-awal wafat suaminya itu, Ummul Mukminin Saudah masih tinggal bersama keluarga suami. Jadi dari pihak suami tinggal.
dan pihak suami semuanya itu belum ada yang menganut agama Islam. Non Muslim yang masih benci sama Rasulullah SAW, benci sama kaum Muslim. Bayang, seorang ibu, anaknya banyak, 6, nggak punya suami, nggak punya orang yang melindungi, tinggal di tempat-tempat orang yang benci terhadap agama yang dia. Tapi itulah itu. Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha menghadapi itu dengan 2 hal. Sabar, syukur. Begitu dapat ujian, bersabar. Setelah bersabar, beliau ridho terhadap keputusan Allah. Setelah ridho dengan Allah, dia berhusnuzon terhadap semua ketetapan yang Allah berikan dari Allah daripada diri kepada diri. Kalau sudah husnuzon, maka yang lahir adalah sehingga ujung-ujungnya adalah syukur. Inilah sabar yang mengarah pada syukur. Maka disebutkan oleh Rasulullah semua urusan itu baik diri. Ketika dikasih ujian, dia bersabar. Itu saja untuk diri. Dan itu baik. Begitu dikasih nikmat dia bersyukur. Begitu dikasih nikmat dia bersyukur. Tinggal kita belajar untuk bisa memaknai dan mengingat makna sabar serta syukur dalam kehidupan. Begitu kita pegang, aman. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ummul Mukminin Saudah kehilangan suaminya, berada di Mekah, masih dalam tekanan karena beliau balik itu ternyata jadi kan kaum muslimin pernah diasingkan itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Disebutnya al-intisar di Baibon semua, ekonomi pun di Baibon. Saudah radhiyallahu anha pernah merasakan itu, walaupun nggak selama seperti sahabat yang lain. Setelah itu selesai, wafat dengan Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib juga wafat meninggal. Rasulullah sedih. Tambah lagi udah nggak ada lagi yang nopang dakwah Rasulullah SAW sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib membela Rasulullah SAW. Dulu masih ada Sayyidah Khadijah, kaum musyrikin agak suka itu ganggu Rasul. Itu pun masih parah gangguan itu. Karena setidaknya Sayyidah Khadijah punya kedudukan mulia di antara orang-orang Quraisy. Jadi masih agak suka mengganggu Rasul. Begitu juga dengan Abu Thalib yang selalu pasang badan. Setiap orang-orang pengen ganggu Rasul pasang badan. Abu Thalib jelas itu sebagai pewaris dari Abdul Muttalib, menteri pengairan yang ada di kota Mekah, yang beliau menggantikan posisinya. Mudah-mudahan belum tentu yang menemukan siapa Abdul Muttalib, maka jasanya besar, cukup dihormati. Salah satu pewarisnya yang dihormati adalah Abu Thalib. Nah, lepas 2 orang kasih Rasulullah wafat ini, makin leluasa orang-orang musyrikin itu mengganggu Rasulullah SAW. Makin leluasa. Pernah satu waktu Rasulullah SAW ibadah di depan Ka'bah. Terus Rasulullah syukur meninggalnya bertanah diganggu sama orang-orang. Kadang-kadang ditaburin debu, sekali waktu ditaburin kotoran, sekali waktu ditaburin jeroan terlalu bau busuk. Sehingga begitu pulang ke rumah tinggal anak-anak kita. Ya, kenapa begini? Ibunya anak-anak udah nggak ada, saya ini. Tinggal nangis lah itu anaknya nyamsiin ayahnya diperlakukan kayak gini sama orang-orang.
Masyhur dalam salah satu perkataan Rasulullah SAW untuk menguatkan anak-anaknya. Fatimah nangis melihat ayahnya penuh debu itu, bau busuk karena diberikan kotoran juga jeruan-jeruan yang sudah busuk. Kata ayahnya, ya Fatimah, ma yuki. Kenapa kau nangis? Sampai buat kau nangis? Innallaha apa? Gak usah khawatir, gak usah nangis. Karena ayahmu nanti sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tapi tetap aja anak itu nangis ya Rasulullah melakukan kayak gitu. Sehingga pada masa baik laki-laki maupun perempuan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW berempati dan bersifat kepada Rasulullah SAW. Maka salah satu sahabat sahabat perempuan yang hidup di zaman Rasulullah SAW namanya Khawlah bintu Hakim, salah satu sahabat perempuan yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Khawlah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ayya Rasulullah, ya Rasulullah, ana tatazawwaj." Apakah nikahan anak-anak mulai kan butuh sosok ibu. Itu lagi masa-masa remaja butuhnya pengawalan dari orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Kita lihat saja putri-putri Rasulullah SAW, karena putra-putri Rasulullah wafat sejak kecil-kecil. Putri-putri Rasulullah paling banyak remaja semua sepeninggal wafat ibunda mereka. Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Ruqayyah misalnya. Ruqayyah itu umurnya masih 17-an tahun saat Khadijah meninggal. Adiknya Ummu Kulsum hanya beda 1 tahun kurang lebih. Terus kemudian adiknya lagi Fatimah radhiyallahu anha beda 1 tahun. Berarti umurnya kurang lebih 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, kurang lebih ukuran masa-masa remaja itu dalam perkembangan dan butuh sosok ibu untuk mengawal perkembangan anak-anak. Maka Khawlah berkata kepada Rasulullah SAW, "Gak mau nikah ya, saya mau anak-anak itu. Anak-anak ini bawa itu sosok." Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, "Nikah sama siapa ya Khawlah? Nikah sama siapa? Biman ya Khawlah?" Kata Khawlah, "In syi'ta bikra wa in syi'ta tayyiba." Terserah ya Rasul. Pilihan sih ada yang masih perawan ada, yang sudah pernah menikah juga ada. Yang sudah pernah menikah tentu sudah punya pengalaman untuk membesarkan anaknya Rasulullah. Insyaallah faktor. Kalau kau pengen kita tinggal pilih saja Rasulullah. Kata Rasulullah, yang belum menikah siapa, yang sudah pernah menikah siapa. Kaulah begini ya Rasulullah. Kalau yang masih perawan belum menikah, ibnatu ahab bi khalqillahi ilaih. Anaknya sahabatnya kau yang paling kau cintai. yakni anaknya Allah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang sudah pernah menikah ya Rasulullah, orangnya adalah saudara ya Rasulullah. Orang yang berjuang di jalanmu ya Rasulullah, akan ketika dia beriman kepadamu menjadi bagian asal kepunan Allah yang pertama-tama masuk ke agama Allah. Hijrah mengikuti perintah darimu. Terus lama kemudian ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya wafat ya Rasulullah. Dan ketahuilah ya Rasulullah, Saudah ini adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnahmu dengan sangat efektif. Wa taba'aka ala ma anta alaihi. Jadi Rasulullah dari kasih tahu misi-misinya siapa yang akan dinikahi. Maka kata Rasulullah, ya udah coba ya, di cross check lagi mereka mau menikahi kita. Baik itu kepada Aisyah radhiyallahu anha maupun kepada Saudah radhiyallahu anha. Jadi kalau nikah kita itu
siapa orangnya, ketahuan bobotnya kayak gimana ya. Jangan asal senang, suka, cantik, ganteng, oh sikap. Kau bobotnya baru nikah, siap. Maka setelah itu kaulah pertama mendatangi Abu Bakar dan keluarga. Siap untuk dinikahi, tapi tidak untuk dicampuri terlebih dahulu. Setelah selesai dari rumah Abu Bakar, kaulah maka ulangnya Rasulullah SAW kepada Saudah. Tsumma kharajtu fa dakhaltu ala Saudah. Kemudian saya datangi Saudah. Fakultu, saya bilang sama Saudah, ya Saudah, ma'adafallahu alaikum minal khairi wal barakah. Bahasa kita ini semacam kalau kita tuh kayak Saudah, mimpi hamba semalam Saudah kan bingung. Emang apaan Khawla? Itu udah sahabat-sahabatan, udah bestian ya. Emang kenapa Saudah? Mimpi apa semalam? Kalau bahasa kita mah begitu ya. Tapi kalau dalam teksnya disebutkan, ma adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Kau dapat keberkahan dari Allah berupa kebaikan dan barakah gara-gara apa nih? Atas perkara apa ya Saudah? Kata Saudah, wa mazaka. Kenapa sih? Kasih tahu dong. Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menkhitbah diri. Rasulullah menyuruh aku, mengirim aku untuk khitbah. Wah. Kata Saudah nih, Masya Allah. Kata Saudah, waditu, insya Allah saya juga pengen. Udkhuli ala abi. Fazkuri dzalika lahu. Tolong bilang sama aba, sama ayah, kasih tahu apa yang jadi hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan gara-gara yang minang Rasulullah terus bisa lupa sama semuanya. Ini namanya ifah. Laki-laki punya izah kemuliaan, perempuan juga punya ifah namanya, sama-sama kemuliaan. Ya. Jadi begitu dipinang sama Rasulullah nggak geragasan gitu. Oh mau siap, ayo deh kapan siap? Nggak begitu enggak. Ya. Coba ngomong dulu sama ayah. Walaupun yang minang Rasulullah. Ngomong dulu sama ayah, kasih tahu hajatnya Rasulullah. Karena kan saya punya wali. Gitu. Jadi nggak langsung gara-gara yang Rasulullah dia langsung lupa semua. Yaudah ayo deh, kalau bisa secepatnya gitu. Enggak begitu. Ini ifah, harga diri seorang wanita. Walaupun Saudah mau, tapi beliau juga menahan diri. Nggak pecicilan. Ya Allah benar Rasulullah mau, ayo langsung gitu. Enggak. Ngomong dulu sama ayah, kalem, tenang. Jadi Masya Allah, ini ifah namanya. Laki-laki punya izah, punya harga diri, perempuan punya ifah, sama-sama harga diri. Ya. Jadi begitu. Lantas kemudian Khawlah datang kepada ayahnya, Saudah radhiyallahu anha, diutarakan maksud hajat. Terus kata ayahnya, panggilin Saudah kemari, panggilin. Begitu Saudah dipanggil sama ayahnya nanya, Saudah, ada orang mulia yang melamar diri. Jadi Rasulullah emang track recordnya udah mulia. Padahal ayahnya Saudah ini belum beriman kepada Allah. Tapi track recordnya beliau sudah tahu. Ini orang mulia melamar diri. Kau mau apa enggak kata ayah. Terus kata Saudah radhiyallahu anha, "Na'am, insyaallah ayah, saya mau." Maka kemudian ayahnya Saudah radhiyallahu anha bilang kepada Khawlah, "Khawlah kasih tahu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamarannya diterima." Maka setelah itu menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menikahi siapa? Saudah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya begitu. Rasulullah nikahin Saudah bukan karena paras cantik, bukan. Rasulullah menikahi Saudah bukan karena terpukau dengan harta yang dimiliki, tidak. Tapi karena ketulusan seorang Saudah. Pengalaman Saudah untuk membesarkan seorang anak. Track record Saudah yang bagus. Jadi bukan yang berawal dari cinta melahirkan ketulusan, tapi dari ketulusan yang melahirkan cinta. Begitu juga dengan Saudah radhiyallahu anha. Mau menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin untuk berada di surganya Allah, dijiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudah sempat dalam riwayat lain bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar kau ingin menikahi diriku ya Rasulullah? Ya Rasul, saya ini punya anak banyak. Riwayat mengatakan 6 orang, riwayat lain mengatakan 5 orang. Apa nanti nggak mengganggu ya Rasulullah? Anak saya masih kecil-kecil, tambah lagi putri-putrimu yang remaja. Yakin milih saya ya Rasulullah? Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Saudah radhiyallahu anha, yarhamukillah, inna khaira nisa'in raqibna ajazal ibil salihun nisa'i Quraisy ahna'un ala waladin fi sigarin wa ar'ahu ala ba'lin bizati yadin. Kalau bahasa kita mah, kita laluin ini sama-sama. Karena saya tahu engkau adalah wanita pilihan terbaik, bukan menurutku tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kau sudah tidak muda lagi, gak usah khawatir. Kau khawatir dengan anak-anakmu, gak usah khawatir. Karena saya tahu engkau adalah wanita yang layak untuk dinikahi. Bahasanya gini, wanita yang paling sebaik-baiknya wanita adalah, ini kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tapi dia nggak lupa, masih terampil untuk mengurus suami, juga terampil untuk mengurus keuangan suami. Itu sebaik-baiknya wanita. Khairun nisa, ini bukan nama orang ya. Sebaik-baiknya wanita, khairun nisa adalah yang bisa memadukan mengurus anak-anak yang masih kecil dengan baik, sekaligus terampil mengurus suami dan keuangan suami. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada prakteknya ada orang-orang yang dominan di salah satunya saja, ngurus suaminya, tapi anak-anaknya nggak keurus. Misal, ada yang ngurus anak-anaknya all out, tapi suaminya nggak diperhatiin. Akhirnya terjadi satu muskilah dalam keluarga karena itu. Dan sebaik-baiknya wanita, mereka yang mampu memadukan dalam urusan anak-anak maupun urusan suami. Ya. Oh, insya Allah di sini sih auranya aura itu semua, insya Allah. Ya. Amin. Nggak amin nih? Amin. Ya. Baik. Bapak Ibu cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat bagaimana dahsyatnya Saudah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Saudah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan hampir berbarengan dengan pernikahan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah kan nggak langsung hidup serumah. Nanti Aisyah hidup serumah diperlakukan seutuhnya sebagai seorang istri setelah hijrah. Jadi Saudah pernah merasakan menjadi satu-satunya istri Rasulullah sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan pada masa-masa itu sebelum hijrahnya Rasulullah, banyak sekali pencapaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Itu seolah-olah Rasulullah, kalau bahasa kita apa ya, dakwahnya pecah telur. Pernah dengar Bai'atul Aqabah enggak Bapak Ibu? Bai'atul Aqabah ini sumpah setia orang-orang Strip, orang-orang Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, 10 tahun, 11 tahun Rasulullah dakwah itu nggak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Padahal yang didakwahinya adalah kaumnya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang tapi nolak, yarfudun, mereka nolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap musim haji Rasulullah mendakwahi orang-orang datang ke kota Mekah, tapi diganggu dakwahnya. Yang ganggu nggak jauh-jauh, Abu Jahal salah satunya. Sehingga dakwah Rasulullah itu mentah lagi. Rasulullah dakwah mentah lagi. Berhasil lagi, begitu. 10 tahun. Bahkan 11 tahun. Baru tahun ke-11. Rasulullah SAW berhasil pecah telur kalau bahasa kita. 6 orang dari Madinah itu mau beriman kepada Rasulullah SAW. Di tahun berikutnya, ada kurang lebih 70 sekian orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak hanya beriman kepada Rasulullah, tapi mereka mengucap sumpah setia di sebuah tempat namanya Aqabah di dekat Mina.
tempat lempar jumrah. Maka kejadian itu, momentum itu disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Ya, tahun ke-12 sama tahun ke-13 itu. Jadi pecah telur. Di balik kesuksesan suami, tentu ada peran seorang istri. Pasti sudah. Pasti. Maka di balik kesuksesan Rasulullah pecah telur dalam dakwahnya itu, ada Saudah yang mau mengcover pendidikan remaja dari putri-putri Rasulullah SAW, mengcover kebutuhan Rasulullah SAW, menguatkan Rasulullah SAW tatkala beliau itu sedang menghadapi kegelisahan, menemani terus Rasulullah SAW. Jadi ini peran besar seorang Saudah ini. Sampai nanti Bai'atul Aqabah menjadi jembatan dan gerbang untuk hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi ini perannya Saudah juga ada di situ. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti setelah itu Saudah di kota Madinah, ya, berjalan agak lebih tenang. Mbah lagi Rasul SAW sudah mulai punya backup orang-orang yang beliau percayai banyak sekali di belakang Rasulullah. Tugas seorang Saudah agak lebih ringan. Ya. Tapi terlihat peran beliau mulai dari menikah dengan sakran, terus mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mulai dari situ ujian demi ujian datang kepada Saudah, dan Saudah menghadapi itu dengan penuh rasa sabar dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu hal yang perlu kita contohin. Dia berani ngambil resiko sebagai seorang mukminah. Dan beliau hadapi semua ujian Allah yang memang sudah wayahnya. Yang memang sudah satu keniscayaan. Begitu juga buat kita semua. Tapi berhasil melewati ujian demi ujian itu berkat sabar dan syukur seorang Saudah yang beliau terapkan betul-betul dalam kehidupan beliau sehari-hari. Radhiyallahu anhu. Nah, kita perlu belajar ya Pak. Sabar itu bukan sekedar kata-kata, oh saya mah sabar, tapi mukanya merah, tapi hatinya dendam. Ngomongnya mah saya sabar, cenah, tapi padahal mah aslinya marahnya luar biasa. Ini kita perlu mengelola itu. Orang kalau udah sabar, sabarnya di track yang benar, naik jadi ridho. Ridho itu ya udah, apapun keputusan Allah ya sudah begini adanya. Kalau sudah jadi bubur kan begitu kan, tinggal buburnya ini dikasih topping-topping yang enak saja. Kalau sudah dia ridho, husnuzan. Kalau sudah husnuzan, tawakal. Tawakal itu udah ngembaliin semuanya kepada Allah. Kalau itu sudah terjadi, yang lahir dari kesabaran adalah kesyukuran pada akhirnya. Jadi sabar ke syukur, begitu terus populasinya. Ummul Mukminina Saudah berhasil melewati hidupnya dengan sabar dan syukur dengan aman sangat indah. Sehingga beliau bisa melewati tahapan demi tahapan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa karakteristik dari Ibunda Saudah radhiyallahu anha. Yang pertama, Ibunda Saudah ini periang. Jadi bawaannya itu riang terus. Walaupun umur udah gak muda lagi Bapak Ibu. Jadi gak ada alasan. Orang-orang umur udah 60-an tahun begitu. Terus gak ada alasan buat riang hati. Terpancar dari wajahnya itu sosok yang selalu positive thinking, senang terhadap semua ketetapan Allah. Saudah mencontohkan itu radhiyallahu anha. Jadi bawaannya senang. Bahkan Saudah nih sering sekali bercanda sama Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Saudah paham betul kalau dia mengandalkan fisik ketinggalan sama yang lain. Dia sadar betul. Sehingga beliau itu ngambil momentum lain untuk bisa mendamaikan hati Rasulullah, untuk terus mendapatkan perhatian Rasulullah, untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dengan apa? Banyak bergurau dan bercanda dengan suaminya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan udah hektik hari-harinya kan. Ngurusin umat, ngurusin ini, ngurusin itu, apalagi setelah hijrah itu. Orang-orang yang menggerogoti kaum muslimin dari golongan munafik dari dalam, musuh-musuh eksternal dari luar, luar biasa. Tapi Ummul Mukminin Saudah
tahu cara menempatkan diri sebagai seorang istri untuk membahagiakan suami. Ummul Mukminin Saudah. Jadi dikisahkan satu hari beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu pagi. Semalamnya habis sholat berjamaah, sholat malam. Nah ini contoh nih buat suami istri, saling bangun-bangunin kalau malam hari. Terus sholat bareng, oh itu indah. Bapak begitu nggak Pak? Enggak ya? Sama kita kalau gitu Pak. Belum. Ya, belum. Kalau janjian sama istri buat bangun malam udah. Janjian sih Pak. Tapi kan perlu tahapan ya Pak. Nah, mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk itu. Bangun sholat malam bareng. Terus Saudah bilang sama Rasulullah, ini Rasulullah lagi pagi-pagi di rumah Saudah radhiyallahu anha. Terus kata Saudah, Rasul, kemarin waktu sholat rukunya lama betul. Saya sampai megangin hidung ya Rasul. Takut-takut hidung saya copot ya Rasul. Rasul kan kalau ruku lama ya. Kalau rukunya itu sama seperti berdirinya. Dan kalau berdirinya Rasulullah dalam sholat malamnya itu bacanya apa? Orang sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Sampai nyerah. Karena ngikutin sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca sama Rasul Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai dikirain mau Allah Akbar ruku. Nggak taunya ditambah lagi sama Ali Imran. Begitu selesai Ali Imran dikirain mau ruku. Nggak taunya lanjut lagi sampai surah An-Nisa. Apa nggak mau nangis tuh makmumnya itu? Masya Allah. Dan ketahuilah rukunya Rasul sama seperti qiyamnya Rasul, berdirinya Rasul. Dan bercandain sama Saudah, ya Rasulullah, kemarin waktu sholat lagi ruku ya Rasul, saya megangin hidung, saya takut copot tuh hidung. Rasul langsung ngebayangin kan, ada orang ruku tangan kanannya megang hidung gitu, lama lagi. Rasulullah ketawa di situ. Bercanda-bercanda kayak begitu sama Rasulullah. Dan porsinya selalu tepat. Karena kata para ulama, al-mizahu kal-mil. Bahwa bercanda itu kan kayak garam. Kalau kita masukin ke makanan. Harus pas. Kalau kurang, ya kurang nikmat makanan. Kalau kelebihan, gak nikmat juga. Begitulah bercanda. Nah, Ummul Mukminin Saudah tahu betul porsi bercandanya seperti apa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perlu Pak bercandain istri, istri bercandain suami. Perlu itu untuk jadi bagian dari bumbu gitu. Jangan serius mulu tiap hari gitu. Ya, bercandanya sebelum nikah doang. Udah habis nikah udah lupa sama cara bercanda. Jangan, terusin. Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha mencontohkan. Ini kalau udah tanggal 26 bilang sama suaminya, Pak, nggak tahu. Kalau udah hari-hari begini rasanya cinta mama 10 kali lipat lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Kata suaminya, ya mama tahu aja orang papa habis gajian. Ya nggak jadi masalah. Namanya kita bercanda sesuatu yang pas porsi. Ini kalau udah kayak begini, papa tuh jadi kayak Hajar Aswad tuh. Pengen mama cium misalkan. Boleh aja, boleh. Tapi jangan ditimpalin lagi sama suaminya, mah. Hajar Aswad kan yang nyium bukan satu orang, mah. Ya repot gitu. Nggak usah nyari-nyari. Udah pas, nggak usah ditambahin udah. Udah sampai tadi, biarlah papa jadi Hajar Aswad, biar mama cium papa. Nggak usah ditambahin lagi, yang cium Hajar Aswad kan banyak, mah. Wow, udah. Jadi berantem bentar. Ya. Jadi yang porsinya pas-pas saja. Suami juga begitu sama istri. Tapi ketahuilah, mizah tanpa ada kedustaan, mizah tanpa ada sesuatu yang memancing sesuatu yang mungkin membuat kondisi jadi lebih buruk. Jadi ini mesti pas porsi. Dan Ummul Mukminin Saudah nih, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali. Momentum-momentum di mana Rasulullah tuh terhibur karena Saudah radhiyallahu anha. Dikisahkan lagi bahwa Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha badannya tuh khafifatuz zin, apa? Bayangannya aja kurus, apalagi dia begitu. Orangnya kurus. Tapi karena umur jalannya berat. Karena umur.
Sakula harakatuha. Tamshi masyatan mudhikah. Kalau jalan lucu jalannya. Ya mungkin karena udah nggak tegak lagi ya. Jadi jalannya gestur badannya tuh mungkin lucu gitu. Tapi hal ini justru tidak dijadikan sesuatu yang buat Ummul Mukminin Saudah minder gitu. Tapi dia gunakan ini sebagai salah satu perangkat untuk menghibur suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi kan kekurangan nih, tapi dia manfaatkan itu untuk menghibur suaminya. Jadi kalau jalan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gaya jalannya dibuat-buat. Padahal emang udah bongkok, maksudnya udah nggak tegak lagi. Terus Rasulullah nengok, terus Rasulullah senyum. Gitu. Jadi Rasulullah senang ngelihat itu. Maka setiap jalan sama Saudah selalu mengulang perilaku itu. Tujuannya untuk apa? Menghibur suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman dengan gestur cara dia berjalan saja. Ya. Sampai bekas telapak kakinya Saudah tuh bikin Rasul senyum. Ini udah selesai dari rumah Saudah, beliau kan menggilir su istrinya. Keluar dari rumah Saudah ada bekas tuh, bekas Saudah jalan kan dulu depan rumah ada pasir-pasir gitu. Setiap Rasulullah nengok, Rasulullah senyum, keinget cara jalannya Saudah. Gitu. Itu kan membekas, Pak. Ya. Yang kayak gitu tuh membekas. Jadi ini beberapa di antara yang dilakukan oleh Saudah radhiyallahu anha. Terus kemudian dia nggak sungkan untuk bisa berdialog, berkomunikasi dengan madu-madunya, Aisyah dan Hafsah terutama. Jadi Aisyah pernah bikin makanan, datang ke rumahnya Saudah tanpa canggung, radhiyallahu anha. Padahal sama-sama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kalau sama yang lain cemburu, sama Saudah enggak. Karena dari satu sisi, misalnya usia saja udah terpaut jauh. Masalah kecantikan mungkin menanglah Aisyah. Maka begitu bikin makanan, datang ke rumahnya Saudah. Di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Rasulullah makan, Aisyah ikut makan. Terus kata Aisyah, Umi Saudah makan dong. Enggak, saya enggak nafsu kata saya. Makan dong, enggak saya enggak nafsu. Akhirnya diambil, itu kan bagian dari makanan yang ada taburan dakik. Dakik itu apa? Tepung. Ya. Terus sama Aisyah digodain, ditempelin tuh dakiknya di pipinya Saudah. Makan gitu. Ayo dong makan, padahal cemong mukanya kan. Terus Rasulullah ketawa ngeliat. Kata Rasulullah, Saudah bales tuh Aisyah. Akhirnya mencemong-cemongan sama Aisyah. Ya. Jiwa masih muda, walaupun secara fisik sudah tua. Artinya, kata ibu kalau kita cakar-cakaran nih. lain atmosfernya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi artinya Aisyah nih walaupun secara umur sudah tua begitu, tapi jiwa mudanya untuk bercanda itu masih besar. Ya, ternyata itu menjadi salah satu bumbu dalam rumah tangga. Ya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak hal-hal yang lain. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah datang ke rumah Saudah ditemani sama Hafsah. Ya. Ini dua istri Rasulullah yang masih muda sekali. Terus kemudian datang ke Hafsah yang memang jauh umur dibandingkan mereka berdua radhiyallahu anhum. Terus mereka ngomongin tentang Dajjal. Jadi Ummul Mukminin Saudah ini memang agak takut kalau cerita tentang Dajjal. Bayangin saja gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perawakannya besar, ya kan? Terus kemudian matanya buta satu. Kalau dalam gambaran hadis itu seperti anggur busuk, salah satu mata yang mau keluar begitu. Terus kemudian apalagi perawakannya, rambutnya keriting, hidung lubang hidungnya besar. Jadi sosok itu dalam tasawur seorang Saudah itu menakutkan sekali. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha iseng. Saya dengar-dengar Dajjal itu udah datang ya. Terus Saudah, as-sahamata qulid, emang benar omongan kamu? Iya saya dengar Dajjal udah datang. Itu saking takutnya Saudah, dia langsung masuk ke dalam kamar. Dia langsung ngumpet di situ. Nggak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Begitu pulang, terus nanya mana Saudah di kamar ya Rasulullah.
Rasulullah datangin kamar, melihat Saudah lagi ngumpet, lagi ketakutan. Kata Saudah, ya Rasulullah, emang Dajjal udah ada? Belum datang, belum masanya, kata Rasulullah. Rasulullah ajak keluar, ternyata mukanya Saudah tuh sawang-sawang, mengelaba-laba. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha sedikit tertawa terhadap perilakunya seorang Saudah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Saudah nggak lantas kemudian merasa dihinakan, enggak. Saudah pun ikut tertawa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya itu loh, saya pengen menggambarkan masih senang bercanda, masih senang ngobrol-ngobrol yang menghibur. Itu yang sebenarnya menjadi satu bumbu-bumbu kehidupan yang bisa menjadi nikmat pada akhirnya. Ya, jadi jangan serius terus. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi di antara karakteristik seorang Saudah adalah ketaatan kepada suami dan kesetiaan kepada suami. Nah, ini. Jadi waktu haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, hazihi al-hijjatu summa zuhurul hasr. Ini haji kalian. Hendaknya setelah ini kalian tetap berada di rumah masing-masing. Artinya Rasulullah ngomong sama istrinya, udah nggak usah haji lagi lah. Benar, begitu Rasulullah wafat, Saudah nggak pernah berangkat haji lagi. Dia memegang betul titah dan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia pahami. Walaupun kesempatan banyak, apalagi seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal ngomong sama khalifah-khalifah yang ada. Karena nanti beliau ini wafatnya di akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tinggal ngomong doang pasti semua banyak yang ngawal untuk berangkat haji. Tapi beliau memegang perkataan dari suami beliau terkasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka haji wada itu adalah hari terakhir, haji terakhir. Karena perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipegang terus sampai wafat. Padahal gampang sekali beliau kalau meminta haji. Ya. Lagi kelebihan seorang Saudah radhiyallahu anha. Aisyah sampai bilang begini radhiyallahu anha. Ya. Saudah ini iza asabat hal hiddah fa'at sari'an fatuslihu nafsaha mimma nabaha. Dalam kitab Al-Isabah li Ibnu Hajar. Innaha kanat iza akhta'at adat sari'an ila sawabiha. Saudah ini radhiyallahu anha salah satu yang kalau berbuat khilaf salah segera introspeksi diri. Jadi kalau salah nggak dipelihara tuh gengsinya. Kalau sudah salah sama siapapun, sama pasangan, dia segera introspeksi diri terus minta maaf dan memperbaiki diri. Ini kesaksian seorang Aisyah radhiyallahu anha terhadap Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Jadi nggak gengsi sama kesalahan. Ini kalau bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, udah sekali. Banyak orang nggak mau disalahkan atau mencari pembenaran di balik kesalahan. Sebenarnya untuk mengakhiri satu polemik yang ngerasa salah, ngakulah salah. Yang kemudian dimintakan maaf, segeralah memberikan maaf. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga, bisa diatur sedemikian rupa, nggak akan banyak masalah. Mengakui kesalahan, memaafkan kesalahan orang. Nah, Ummul Mukminin Saudah nih, kalau dia khilaf, ada salah, namanya manusia, itu pandai introspeksi diri, dia minta maaf dan memperbaiki kesalahan. Itu kesaksian dari Aisyah radhiyallahu. Ini nggak berlaku kepada para ummahat, ibu-ibu, tapi juga kepada bapak-bapak. Kita ngakuin aja kesalahan. Kalau memang ada salah dan khilaf, minta maaf. Itu meredam masalah. Ya. Kadang-kadang gitu. Ada yang minta maaf tapi ada tapinya. Iyalah, nggak apa-apa. Papa mau salahin mama. Tapi kan papa harus tahu. Udah repot ya, ada tapinya begitu. Ini beliau enggak tahu bagaimana meredam masalah. Beliau khilaf, segera introspeksi, enggak gengsi dengan kesalahan. Terus kemudian karakteristik lainnya,
Ummul Mukminin Saudah nih gampang mengalah untuk menang. Bahkan beliau bisa mengalah dengan istri-istri Rasulullah yang lain untuk bisa mendapatkan perhatian dari suaminya. Beliau mengalah karena Allah jadikan suaminya pun mencintai Saudah radhiyallahu anha. Jadi ego ya. Kadang-kadang sulit untuk diredam. Mengalah tuh kadang-kadang jadi solusi. Kita mundur selangkah untuk maju 3 langkah kan begitu. Nah, jadi mengalah ini kadang perlu untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga seperti dicontohkan oleh Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Kemudian selebihnya kalau masalah urusan ibadah nggak usah tanya, tapi yang paling terlihat Ummul Mukminin Saudah ini enteng betul ngasih kepada orang lain. Sedekahnya ngeri. Beliau pernah dapat tunjangan-tunjangan dari para khulafaur rasyidin. Dari Abu Bakar dapat, kemudian juga dari Umar bin Khattab dapat. Pernah dapat satu waktu seranjang. Seranjang tuh isinya uang semua, sekeranjang tamar. Terus begitu datang dikasih ini tunjangan dari khalifah, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa kata Saudah Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Ya Allah, itu kayak kurma ditaruh di keranjang begitu. Kamu sini, kamu dipanggil asisten rumah tangganya, tolong bagi-bagi ini kurma buat yang lain. Maksudnya bagi-bagi ini uang, dirham, tolong bagiin sama yang lain. Beliau nggak ngambil 1 koin pun, bagiin langsung. Ya Allah. Dan itulah yang membuat hidup beliau selalu tercukupi. Karena nggak ada orang sedekah kecuali Allah akan mencukupi hidupnya. Bal yazdad, pasti nambah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran nih dari awal sampai akhir tadi kita bahas. Pertama, belajar tentang kesabaran. Hidup pasti penuh dengan ujian. Ya. Dalam surah Tabarak juga dijelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah ciptakan hidup, mati ya untuk uji kita. Ya. Karena memang dunia adalah tempatnya ujian. Ad-dunya darul balwa. Ya, darul ikhtibar, darul imtihan. Tinggal kita nih kalau dikasih ujian sama Allah, lulus apa enggak? Kalau kita sering dengar kalimat hikmah tuh, wabil imtihani yukramul mar'u au yuhad. Dengan ujian itu ada orang yang jadi mulia, ada orang jadi terhina. Nah, tinggal kita nih untuk bisa menentukan, mengambil keputusan kira-kira ujian yang datang sama kita bisa kita olah untuk membuat kita mulia atau malah kita kebablasan, tergelincir dan jadi hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita belajar sabar. Ujian luar biasa datang kepada seorang Ummul Mukminin Saudah. Ya. Tadi kita sudah jelaskan lika-liku kehidupan beliau. Ya, tapi beliau sabar. Jalannya tadi ya, gambaran saja. Beliau sabar. Setelah sabar apa tadi selanjutnya? Enggak, nanti di akhir. Tahapannya. Setelah sabar, ridho. Irda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridho kita terhadap ketetapan Allah. Sabar tuh sabar itu kan kalau dalam bahasa Arab tuh mengawetkan itu juga sabar. Sesuatu yang awet sabar. Bahkan disebutkan nanti dalam apa namanya dunia penyidikan itu ya, sobarul jussah. Badan tubuh yang diawetkan untuk diperiksa itu juga pakai sobar. Atau makanan-makanan frozen yang awet itu namanya musabbarat. Musabbarat. Jadi emang kita harus kuat, harus awet di hati. Kalau datang satu ujian ya harus kuat. Dan harus awet. Makanya di-upgrade menjadi ridho. Ya, ini dia ridho terhadap ketetapan Allah, keputusan Allah. Terus dia tawakal kepada Allah. Kalau udah ridho ya udah terserah deh. Allah mau gimanain, yang penting kita udah ikhtiar. Setelah itu apa? Husnuzon dia. Dia yakin betul bahwa ini kaidah. Qada'ullah la budda ayyakuna khaira.
ketetapan Allah apapun bentuknya pasti baik, nggak pernah nggak baik. Qada'ullah labudda ayyakuna khaira, mau apapun itu. Mohon maaf. Ada orang kena masalah, misalnya dikasih penyakit. Kok penyakitnya lama nggak hilang-hilang? Itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena ketetapan Allah nggak pernah meleset dan isinya pasti kebaikan untuk seorang hamba. Pasti. Maka qada'ullah labudda ayyakuna khaira. Kalau udah begitu dia husnuzon sama Allah, yang ada akhirnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ummul Mukminin Saudah bisa melewati itu semua. Kita belajar sabar dan syukur dari beliau. Yang kedua, humorisnya beliau. Ya, ini perlu ada bumbu-bumbu dalam kehidupan kita berumah tangga, sesuatu yang menjadi hiburan antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Perlu sekali. Ya. Dan Sayyidah Saudah paham betul. Ini trik untuk menarik perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia sadar secara fisik mungkin nggak unggul. Ya. Tapi beliau bisa dengan menghidupkan keadaan supaya hari-harinya itu cerah, berwarna-warni ya, dengan salah satunya hiburan-hiburan itu. Ya. Terus yang ketiga, setia dan komitmen terhadap pasangan. Ya. Seperti tadi Saudah radhiyallahu anha Ummul Mukminin yang nggak berangkat haji bahkan selepas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, kalau khilaf segera introspeksi. Jangan gengsi mengakui kesalahan. Terus yang kelima, mengalahlah. Pinter-pinter mengalah untuk menang. Mengalah untuk mendapatkan cinta. Jadi kadang perlu mengalah untuk memperbaiki keadaan. Penting. Yang terakhir, dermawan kepada sesama, saling berbagi, ya, saling mencukupi kebutuhan. Karena orang yang mencukupi kebutuhan orang lain, Allah akan cukupi kebutuhannya. Orang yang memperhatikan orang lain, maka Allah akan memperhatikan dirinya. Lebih dari apa yang dia perhatikan kepada orang lain sendiri. Jadi ini beberapa pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah dari kehidupan Ummul Mukminin Saudah. Ya, Saudah radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin segini saja kisah singkat dari Ibunda Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah ibnu Qais bin Abdi Syams radhiyallahu anha wa ardhaha. Insyaallah. Ya. Kalau setelah ini ada 1-2 hal yang perlu didiskusikan, falyatafaddal masykur. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita belajar banyak hal dari Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Salah satunya adalah bawaan kita mesti ceria. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, bawaan kita di hadapan, setidaknya di hadapan keluarga kita, ceria enggak nih? Iya, baik Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang ingin dipertanyakan tentang Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, mangga silahkan untuk jamaah perempuan 1, laki-laki 1. Silahkan yang ingin bertanya. Oh, Bapak. Terima kasih. Sangat tertarik, saya sangat sedih dengar ceritanya, Pak Ustadz. Tapi ada satu hal ingin, bukan saya mau tanyakan, tetapi mohon diulas sedikit. Antara lain, kalau kita lihat setelah Rasulullah SAW meninggal istrinya Khadijah dan meninggal pamannya Abu Thalib, beliau pergi bersama anak angkatnya Zaid bin Haris dari Mekah ke Taif dengan harapan akan diterima dakwahnya, karena di Mekah sudah sempit untuk menjalankan dakwah. Tetapi apa yang dialami oleh Rasulullah dengan anaknya, dialami siksa demi siksa. Kemudian yang saya sangat menarik, sebelum itu Rasulullah memerintahkan atau menyuruh
para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Di sana diterima. Berarti Habasyah ini adalah satu tempat yang menerima dakwah Rasulullah dan menerima orang-orang yang masuk Islam. Berarti ada keistimewaan dari suatu daerah yang bernama Habasyah. Yang ingin saya tanyakan adalah, mohon dijelaskan sedikit bagaimana sih situasi dan keadaan Habasyah pada waktu itu sehingga menerima orang-orang yang sudah masuk Islam, berhijrah dan bisa menetap di Habasyah. Terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana Ustaz? Satu lagi dari jamaah perempuan yang ingin bertanya? Atau laki-laki boleh? Oke, sepertinya penjelasannya sangat jelas sekali nih Ustaz. Baik. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Terkait dengan Ardul Habasyah tadi ya Pak. Keadaan kondisinya seperti apa? Pak, terus kemudian diterima para sahabat Rasulullah yang berhijrah ke sana. Jadi Habasyah saat itu adalah salah satu negeri yang memang cukup dikenal luas. Menjadi salah satu negeri yang maju di zamannya. Itu terbukti nanti Yaman saja, Yaman itu kan jauh. Ya. Yaman saja pada saat penyerangan Abraha untuk nyerang Ka'bah di zaman kakinya Rasulullah SAW, pas kelahiran Rasulullah, itu adalah bagian dari prajurit perangnya Habasyah. Jadi yang di Yaman itu di bawahnya Habasyah. Jadi kekuatannya juga cukup luas, cukup besar. Ya. Sementara di Habasyah sendiri ini dipimpin oleh seorang raja yang memang adil, beragama Nasrani. Karena Rasulullah juga belum diutus. Tapi di dalamnya tetap saja ada orang baik, ada orang buruk di Habasyah. Ya, jadi seperti negeri-negeri pada umumnya, negeri yang berkembang, negeri yang maju, di dalamnya juga multi habit. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya seperti negeri-negeri pada umumnya. Toh ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, terutama hijrah yang kedua, yang 83 orang itu sampai di sana, itu kan dikejar sama Amr bin As. Dikejar juga sama Abdullah ibn Rabi'ah. Ini delegasi pulung Pak, nggak sembarangan, negosiator juga. Maka sebelum dia ngomong kedua orang ini kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi namanya, mereka udah suap dulu, pendeta-pendeta disuap, orang-orang yang berada di circle lingkarannya Raja Najasyi juga disuap, supaya nanti dikasih akses ke Raja Najasyi, dibenarkan kalau berargumentasi. Dan diterima sogokan itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa pemimpin, panglima, Raja Habasyah yang namanya Raja Najasyi ini adalah raja yang adil, tidak terpengaruh terhadap apapun di luar dari apa yang dianggap itu suatu kebenaran. Maka begitu nanti Amr bin As memprovokasi Raja Najasyi, diaminkan oleh orang-orang yang sudah disuap. Tapi Raja Najasyi tetap bilang harus konfirmasi dulu sama kaum muslimin. Saat itu yang menjadi juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far mengatakan dengan apa yang dia ketahui sesuai dengan kejujuran yang dia miliki. Bahwa dia cerita kami dulu adalah bangsa jahiliyah. Terus datang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nggak boleh nyuri, kami nggak boleh zina, kami nggak boleh membunuh anak-anak kami. Apakah kami harus kembali kepada tradisi jahiliyah? Kata siapa? Kata Ja'far. Ya. Ini panjang ceritanya sampai nanti kemudian Amr bin As memancing-mancing untuk coba membahas masalah ketuhanan seorang Isa ibnu Maryam. Ya. Wahai Raja Najasyi,
Mereka juga punya kaedah tersendiri terkait dengan Isa Al-Masih. Coba tanya sama mereka. Apa yang mereka ketahui tentang Isa Al-Masih, Isa putra Maryam. Maka dibacakan beberapa ayat dalam surah Maryam itu kalau tidak salah. Sampai dia nanti Raja Najasyi justru begitu dibacakan ayat-ayat Allah terkait dengan Isa Al-Masih. Ya, itu malah nangis. Setelah selesai, Raja Najasyi bilang, bahwa tidak ada perbedaan antara yang disampaikan sama Ja'far dengan apa yang aku dan kita yakini sebagai seorang Nasrani, kecuali hanya seperti lidi saja perbedaannya. Maka setelah itu Raja Najasyi bilang, kalian aman di negeri saya. Sementara Amr bin As, ambil semua hadiah-hadiah yang sudah kalian berikan kepada kami. Ambil semua. Kembali ke negeri kalian, karena kami tidak akan menyerahkan orang-orang ini, kaum muslimin yang berada di negeri kalian. Ya keadaannya seperti itu kurang lebih. Toh pada akhirnya beberapa riwayat menyatakan Raja Najasyi pun akhirnya mengimani Rasulullah SAW. Ya. Sampai ketika Raja Najasyi wafat, Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib. Itulah salat gaib pertama dalam Islam. Gitu. Tapi memang belum sempat menyebar karena Raja Najasyi keburu wafat. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada penanya lagi Ustadz, kami minta doanya. Langsung dipimpin doa. Semoga kami semuanya istiqomah untuk selalu datang ke kajian duha. Amin, 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 amin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita angkat tangan kita, berdoa dengan ikhlas. Mudah-mudahan di antara kita ada yang betul-betul ikhlas hatinya sehingga Allah mengangkat doa-doa kita semua insyaallah. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi ibadikal mukhlisina was salihina wal mu'minin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong jadikan kami orang-orang yang senantiasa Engkau ingatkan untuk selalu dekat dengan dirimu ya Allah. Kami sering lupa, kami sering lalai, kami sering ghaflah ya Allah. Ingatkan kami ya Allah. Ingatkan kami untuk banyak-banyak mengingat dan berzikir untukmu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah untuk banyak-banyak bersyukur atas semua karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, mungkin kepada cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah ingatkan kami ya Allah di tengah lalainya kami ya Allah, untuk senantiasa memperbaiki amal-amal saleh dan amal ibadah kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismah wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami ya Allah. Jadikan kami ahli salat. Jadikan kami ahli zakat dan ahli sedekah ya Allah. Jadikan kami ahli puasa ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Qur'an ya Allah. Jadikan kami ahli-ahli kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Perbaiki urusan dunia kami ya Allah. Perbaiki urusan akhirat kami yang mana kami akan kembali ke sana satu saat kelak ya Allah. Jadikan semua yang kami lakukan di dunia ini sebagai bekal kami menuju akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi hidup kami, berkahi hidup keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Berkahi lingkungan kami, tempat kami bekerja, tempat kami tinggal ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong orang-orang yang sabar, sabar dalam menghadapi ujian Allah, ridha akan ketetapan Allah, dan juga husnudzan akan keputusan Allah, dan mensyukuri apa-apa yang dikasih ke Allah kepada kita semuanya. Baik, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti Bapak Ibu semuanya pada tanya door prize-nya kapan? Sudah 3 kali pertemuan tidak ada door prize ya. Untuk door prize-nya, alhamdulillah sponsor belum memberikan kepada kita semuanya. Dan kita tentunya kepada DKMK kita belum bisa memberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah nanti untuk grand prize-nya itu akan diundi di akhir bulan ini. Ya, grand prize umroh untuk 5 orang. Insya Allah akan diundi di akhir bulan ini. Persyaratannya cuma satu, rutin hadir. Insya Allah kalau rutin hadir dari sejak November sampai dengan bulan ini akan masuk radar kategori yang akan diundi nanti. Ya, itu persyaratan utamanya. Oke Bapak Ibu sekalian, jelas ya? Mari kita tutup kajian duha pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk kajian duha Sabtu depan akan diisi oleh Al Ustadz Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam LC MA. Wa ashghili zalimin bizalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين